Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih, salat isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira masih semangat ya Bapak Ibu? Dan insyaallah tambah semangat. Keranten apa? Sebentar lagi lebaran. Tapi insya Allah semangat karena apa? Karena di akhir Ramadan dan bisa jadi ini adalah kesempatan kita mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu syadda mi'zarahu pada fi ashril awakhir. Karena Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya pada 10 malam terakhir. Kemudian taharru biha fi ashril awakhir, atau di riwayat yang iltamisuha fi ashril awakhir, carilah di 10 malam terakhir. Walaupun ada di hadis-hadis yang lain itu disebutkan malam yang ganjil, tapi ada di sini disebutkan ashrul awakhir, 10 malam terakhir. Enggak ngelihat apa itu yang ganjil ataupun yang genap. Kita harus semangat. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu adalah sesuai dengan yang akhirnya. Nun sewu, ibarat orang sekolah biasanya belajar enggak belajar, tapi kalau hasil akhirnya itu baik, mesti dikenal baik. Biasanya ngoten. Oh, kalau lulusan paling apik kan ngoten. Jadi innamal a'malu bil khawatim itu hadis juga gitu. Kenapa kita harus selalu semangat? Apalagi Ramadan itu adalah kesempatan kita beramal dengan banyak, dan amalan itu insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di depan kita nanti adalah ada hari hisab yang kita tidak bisa menghindar darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin 'indallahi yaumal qiyamah hatta yus'ala anhu an arba'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua kaki seorang hamba nanti pada hari hisab, pada yaumul qiyamah itu tidak akan bergeser sedikit pun dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum atau sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tidak akan bergeser dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ditanya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, yaitu akan ditanya oleh Allah tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi kalau umat dahulu itu kan umurnya panjang-panjang sampai 100 tahun, 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 begitu ya, atau Nabi Adam itu. Intinya umat dahulu itu lama-lama. Kalau kita ingin menyaingi umat dahulu, nggak akan bisa kalau secara umur. Tapi Masya Allah, umat Islam ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya pendek tapi amalannya bisa berlipat ganda. Contohnya adalah malam Lailatul Qadar yang itu setara dengan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Yang pertama akan ditanya oleh Allah adalah umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Di riwayat yang lain disebutkan wa an jismihi fima ablah. Artinya apa? Artinya adalah masa mudanya digunakan untuk apa? Di riwayat yang lain tubuhnya ini digunakan untuk apa? Di satu riwayat disebutkan masa mudanya, di riwayat yang lain disebutkan tentang tubuhnya atau badannya. Kenapa? Karena kebanyakan orang beraktivitas atau paling banyak orang aktivitas itu adalah pada masa muda. Dan nun sewu, umur muda syab niku adalah beranjak dari sekitar 18 tahun sampai 40 tahun. Berarti kalau umurnya belum 40 tahun insya Allah masih muda. Jadi
Masa mudanya ini akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Kenapa masa muda ini mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW? Karena masa muda ini adalah masa-masa orang itu banyak berbuat dan masa panas, gitu kan? Masa panas. Apakah pada masa ini dia menggunakan dalam ketaatan ataukah tidak? Bayangkan kalau kita melihat pada umumnya anak muda itu pengennya ya apa ya, ada yang nafsunya itu membara, kemudian pengen foya-foya, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tapi ketika dia bisa mengarahkan nafsunya kepada kebaikan, insya Allah itu adalah menjadi pertanda yang baik. Makanya salah satu orang yang akan mendapatkan naungannya Allah, di mana di situ tidak ada naungan kecuali naungannya adalah salah satunya itu adalah pemuda yang qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Jadi yang kedua ditanya adalah masa mudanya dihabiskan untuk apa. Jadi yang pertama yang kedua ini sebenarnya sama, hampir sama, yaitu umurnya ini digunakan untuk apa, waktunya selama dia di dunia ini digunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Walaupun cuma ngerasani tanggane misalnya, itu akan ditanya oleh Allah semuanya. Kemudian yang ketiga adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga adalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hartanya. Dia dapat dari mana hartanya itu dan ditasarrufkan atau digunakan untuk apa. Jadi dari jalan yang baikkah, dari jalan yang burukkah, kemudian digunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Terus bagaimana kalau ada pertanyaan, loh Ustadz, kalau seandainya saya pengen sedekah tapi nggak punya uang, kemudian nyuri, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang berasal dari yang baik. Walaupun itu hanya syubhat sekecil apapun. Jadi harta ini kalau bukan hak kita, jangan sekali-kali ikut mengambil, begitu. Karena apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dari mana kamu dapat harta? Dan untuk apa kamu gunakan harta itu, begitu. Kemudian nikmat-nikmat yang lain yang berhubungan dengan harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma satu teguk air. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian nanti akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah itu menyontohkan apa? Ketika Rasulullah minum seteguk air, kemudian beliau mengatakan wala tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi cara bersyukur harta itu adalah mentasarrufkannya atau menggunakannya dalam kebaikan. Itu adalah salah satu wujud daripada syukur terhadap nikmat Allah, mensyukuri harta yang kita dapat dari yang halal. Kemudian yang terakhir adalah wa madza amila fima alima, yaitu apa yang dia lakukan terhadap ilmu yang sudah dia dapatkan. Apakah ilmu ini digunakan untuk berdakwah kepada Allah, ataukah ilmu ini hanya digunakan untuk mencari dunia, ataukah ilmu ini untuk minteri orang lain, ataukah ilmu ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dunia saja, begitu. Ditanya oleh Allah. Mau ilmu dunia, mau ilmu agama, semuanya akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena dalam hadis ini lafadznya umum. Wa madza amila fima alima. Dan dia akan ditanya
Apa yang dia kerjakan terhadap apa yang dia ketahui. Ini adalah seluruh ilmu. Ilmu yang dia ketahui, mau ilmu agama, mau ilmu dunia, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf Bapak Ibu semua, di dunia ini manusia hidup itu adalah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, simpelnya, nuwun sewu, simpelnya kata guru saya dulu, kalau orang itu tidak pernah memikirkan ibadah, maka hidupnya hanya untuk dua hal. Yang pertama adalah, mohon maaf, memenuhi septic tank. Yang kedua, memenuhi tempat sampah. Nuwun sewu. Kenapa? Karena hidupnya tidak akan berguna. Kecuali kalau semuanya diniatkan kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kan banyak ya. Jadi ada ibadah mahdhah, ibadah yang kita lakukan setiap hari, sholat, puasa, zakat, segala macam. Kemudian ada ibadah yang awalnya itu adalah perbuatan-perbuatan dunia, kemudian kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu dinilai ibadah. Kita keluar bekerja, niatkan mencari nafkah, wajib menjalankan perintah agama, dapat ibadah. Kita keluar selangkah keluar dari rumah, menjalankan kewajiban, mencarikan nafkah untuk anak, mencarikan rezeki untuk anak sekolah, untuk anak makan, untuk keluarga hidup, dengan meyakini bahwa itu adalah kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ibadah. Dan insya Allah ketika kita pandai-pandai mengatur niat, insya Allah kita nanti akan selamat ketika kita ditanya 4 pertanyaan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Thaibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa selalu mengingat hadis ini sehingga kita selalu berhati-hati dalam bergerak, dalam beramal, kemudian menjaga niat kita sehingga kita bisa dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab nanti, dan semoga kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.